Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Asap Dapur. Buat yang lagi bingung nih, bikin sarapan apa setiap pagi selama 5 hari ke depan, tapi budgetnya minimalis, nonton deh video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip, yuk tonton sampai selesai. Dijamin gak akan nyesel. Yang pertama, kita mau masak telur orek sambal matah. Ini bikinnya gampang banget dan bahannya tuh murah banget. Kita siapin dulu bahan-bahan untuk sambalnya ya. Bahan-bahannya juga udah saya tulis di video, jadi tinggal screenshot aja. Kita iris dulu semua bahan sambalnya kecuali terasi ya. Di sini saya pakai 5 siung bawang merah. Yang mau ditambahin bawang putih juga bisa, tapi ini saya nggak pakai bawang putih ya. Lanjut kita iris-iris cabai rawit merahnya. Di sini juga jumlahnya terserah aja, yang suka pedas bisa ditambahin lebih banyak. Lanjut iris-iris tipis serehnya. Di sini saya cuma pakai 2 batang aja, yang bagian putihnya aja. Kalau udah kita iris-iris juga daun jeruknya. Di sini saya pakai 5 lembar. Makin banyak makin wangi, jadi boleh banget kalau mau dibanyakin. Kalau udah selesai iris-irisnya kita pindahin ke mangkok. Ini mangkoknya tahan panas ya. Kita tambahin garam dan penyedap rasa. Nah, di sini terasinya saya bakar. Tapi kalau kalian mau digoreng, boleh banget nggak apa-apa. Kalau terasinya sudah matang, kita taruh di mangkok yang tadi, lalu kita hancurkan. Kemudian kita panaskan minyak goreng kurang lebih 3-4 sendok makan. Lalu siram di irisan sambal yang tadi. Nah, ini makanya saya tadi bilang pakainya mangkok tahan panas ya, supaya nggak mudah pecah. Sekarang kita olah bahan utamanya ya. Ini saya pakai 2 butir telur, sedikit garam, sedikit kaldu jamur, dan merica. Kocok lepas telur, lalu kita masak di wajan yang tadi kita pakai untuk memanaskan minyak. Ini karena wajannya anti lengket, jadi saya nggak pakai minyak lagi ya. Tuang aja telurnya, orek-orek. Orek-arik telurnya nggak usah lama-lama, karena saya mau ngejar lembutnya, jadi jangan terlalu kering ya. Nah, seperti ini aja udah cukup. Kalau sudah, kita pindahkan ke piring saji, lalu kita taburi sambal matah yang tadi sudah kita buat. Kalau sambal matahnya mau diaduk sama telurnya juga nggak apa-apa, atau mau ditaburi aja di atasnya seperti ini juga boleh. Nah, selesai ya resep pertama, kita lanjut ke resep kedua. Di resep kedua saya mau bikin tahu siram. Ini juga simple, sama seperti yang pertama tadi. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Seperti biasa, bahan-bahannya sudah saya tulis di video ya. Sekarang kita racik bumbu siramnya dulu ya. Ini saya pakai 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, dan 1 sendok makan minyak wijen. Campur dalam 1 mangkok kosong. Kemudian beri setengah gelas air. Lalu masukkan garam, penyedap, gula pasir, merica, daun bawang, cabai rawit merah, dan bawang putih. Aduk rata sampai gula, garam, dan penyedapnya larut ya, sampai semuanya larut lah pokoknya. Lalu sisihkan. Untuk bahan utamanya saya pakai tahu sutra. Kalau di sini bilangnya sih tahu sutra ya. Tahunya biasanya dibungkus pakai kain putih. Kalau nggak ada tahu sutra, kalian bisa pakai tofu
atau tahu putih yang biasa, tapi lebih enak tofu sih. Nah, ini kita panasin dulu sedikit minyak, kemudian kita goreng tahunya. Gorengnya sebentar aja ya, supaya tahunya tetap terasa lembut. Dibaliknya sekali aja, karena ini tahunya lembut banget, khawatir hancur. Kalau dirasa kedua sisinya sudah cukup matangnya, kita siram dengan bumbu racik siramnya tadi. Biarkan sampai mengental seperti ini. Nah, tahu siram sudah siap disajikan. Dicoba ya. Lanjut ke resep yang ketiga. Di sini saya mau bikin tempura udang. Dulu waktu saya kursus catering, saya ini bilangnya tempura udang versi bukan tepung roti ya. Seperti biasa, bahan-bahannya sudah saya tulis di video, tinggal di screenshot aja. Kita campur bahan-bahan bumbu basahnya. Oh iya, buat yang belum subscribe dulu dong. Jangan lupa nyalain notifikasinya dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih. Nah, ini kita tuang airnya sedikit-sedikit dulu aja ya, supaya nggak menggumpal banget. Takaran airnya harus pas ya, jangan dilebih-lebihin. Ini memang butuhnya cuma 125 ml. Kalian bisa kira-kira pakai gelas blending atau seperti gelas yang tadi, karena itu kurang lebih satu gelas itu isinya 250 ml. Nah, sampai seperti ini ya adonannya, nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Langsung aja kita goreng udangnya satu persatu di minyak panas, tapi apinya kecil aja ya, karena ini matangnya cepet banget. Sampai di sini kalau masih ada yang bingung boleh tanya di kolom komentar. Kalau ada yang mau request bikin menu lain juga boleh, tulis aja di kolom komentar. Nah, ini udangnya udah hampir separuh kita goreng, separuhnya nanti di gorengan kedua. Balik sesekali sampai dia berwarna kecoklatan. Nah, seperti ini ya, ini tandanya udah bisa diangkat, udah matang. Angkat, lalu tiriskan dan pindahkan ke piring saji. Belum selesai, ini kita mau bikin sambalnya. Sambalnya tuh ala-ala saya, jadi bukan sambal tempura asli ya. Campur semua bahan sambal, aduk-aduk sampai rata. Nggak perlu dimasak lagi, ini cuma cukup diaduk-aduk aja. Nah, jadinya nanti tuh seperti ini ya. Ini enak banget loh, sumpah deh. Mumpung udangnya masih hangat, ayo kita cobain. Makannya pakai nasi yang baru matang tuh lebih enak lagi ya. Ini satu piring ini bisa habis buat sendiri. Ini tuh crunchy banget loh kalau dimakan anget-anget. Udangnya tuh juga lembut banget. Lanjut kita masuk ke resep yang keempat. Ini saya mau bikin perkedel tempe. Pokoknya untuk menu sarapan ini budgetnya benar-benar minimalis banget. Jadi saya pakai satu papan tempe ukuran sedang. Nah, resep udah saya tulis juga di video ya. Kita haluskan bumbu dan tempenya. Sekali lagi buat yang belum subscribe, sambil nunggu mulak bumbunya selesai, subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong di like ya. Terima kasih.
Ini kita lanjut halusin tempenya, tapi nggak usah terlalu halus, yang penting hancur aja. Kalau sudah, kita pindahkan ke mangkok yang agak lebih besar. Untuk pemanisnya kita siapin cabai merah, saya pakai cuma 5 atau 6 buah ini. Kita cincang kasar cabainya, lalu campur cabainya ke dalam tempe yang tadi sudah dihaluskan. Tambahkan 2 butir telur dan 3 sendok makan terigu. Aduk rata. Untuk tambahan pemanis dan tambahan rasa, saya tambahkan 2 batang daun bawang. Seperti biasa, supaya daun bawangnya awet, saya frozen dulu. Jadi bisa dipakai sewaktu-waktu kapan aja ya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, ini cara menggorengnya ya. Ambil sedikit bagian, kira-kira 1 sendok makan. Kita harus pakai 2 sendok ya, karena ini nanti dirapinya cuma pakai sendok, dari sendok ke sendok. Nah, kemudian didorong seperti ini. Lanjut kita goreng di minyak panas. Apinya sedang aja ya, supaya nggak cepat gosong. Balik sesekali kalau sudah dirasa kering. Nah, ini sudah kecoklatan, sepertinya sudah bisa diangkat. Kita angkat dulu satu persatu, lalu tiriskan. Kalau sudah matang semua, kita pindahin ke piring saji dan siap untuk disajikan. Lanjut ya ke menu terakhir, menu kelima, nasi wangi telur rebus. Sama resepnya udah saya tulis di video, tinggal dipraktekin aja. Kita panaskan dulu margarin atau mentega 1 sendok makan. Ini saya pakai Blue Band ya, karena wanginya tuh enak banget. Boleh diganti Royal Palmia, itu juga enak wanginya. Nah, ini kita langsung tumis aja bawang putihnya. Nggak usah sampai kering, karena nanti juga kering sendiri. Lanjut kita tambahin daun jeruknya. Sebentar aja. Kita tambahin nasinya. Ini saya pakai 2 porsi aja. Aduk-aduk sampai rata. Ini saya cuman ngejar ratanya aja ya, nggak ngejar matangnya, karena memang sebenarnya nasinya udah matang dan bumbunya juga udah matang. Tambahkan sedikit garam dan sedikit kaldu jamur. Ini saya pakai garamnya sedikit aja ya, karena menteganya kan udah asin. Nah, kalau sudah tercampur rata begini ya sudah selesai, tinggal diangkat. Lanjut kita rebus telurnya. Ini saya didihkan dulu airnya, baru kita masukkan telurnya, supaya nanti bisa lebih mudah untuk dikupas ya. Kalau kalian mau dapat telur yang setengah matang tapi nggak cair banget, itu 7 menit cukup rebusnya. Nah, ini saya ngerebusnya sampai 10 menit, karena saya mau yang matang banget. Nah, ini rebusan 10 menit tuh hasilnya seperti ini ya. Selesai. Yeay, mudah-mudahan 5 video ini bermanfaat ya untuk 5 hari ke depan. Selamat mencoba. Assalamualaikum.